Selamat pagi untuk teman-teman semua. Perkenalkan, saya Firdaresi Anjarsari dengan NIM 25110111088. Di sini saya akan menjelaskan hasil pemikiran saya untuk ujian tengah semester di mata kuliah Filosofi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Profesor Dr. Nyoman Dantes dan Bapak Wayan Eka Paramarta SPD MPD. Hubungan filsafat dan pendidikan adalah filsafat sebagai dasar yang memberikan pemahaman mendalam dan menyeluruh untuk mencari kebenaran. Sedangkan pendidikan adalah usaha membentuk dan mempertahankan kualitas diri manusia. Pendidikan membutuhkan filosofi agar guru dapat menentukan tujuan pembelajaran dengan tepat, terutama menghadapi tantangan praktis seperti perubahan kurikulum menuju pendekatan pembelajaran berpusat pada siswa. Berdasarkan kasus di atas, di mana sekolah bertransisi ke pendekatan student-centered learning, bisa disesuaikan dengan hakikat filsafat progresivisme yang menekankan pada peran aktif siswa dalam membangun pengetahuan dan proses belajar. Filsafat mendukung penggunaan metode pembelajaran aktif dan berbasis proyek atau project-based learning yang mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan mandiri sesuai dengan tuntutan kurikulum dan kemajuan zaman. Pandangan filsafat dapat menjadi dasar bagi kebijakan pembelajaran student-centered dalam kasus sekolah yang mengambil pendekatan ini dengan cara sebagai berikut. Yang pertama adalah student-centered learning menempatkan siswa sebagai subjek utama dalam proses pembelajaran, bukan objek pasif. Lalu yang kedua, guru berperan sebagai fasilitator yang mendukung dan membimbing siswa, bukan sebagai yang mengontrol sistem pembelajaran secara penuh. Pengetahuan dan ilmu pengetahuan menjadi dasar penting dalam mengembangkan metode pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan zaman, seperti penerapan student-centered learning dengan metode pembelajaran aktif berbasis proyek. Contohnya, teori belajar kognitif mendorong penggunaan pembelajaran aktif yang mengajak siswa membangun pengetahuan melalui pengalaman langsung, seperti eksperimen dan praktik di lapangan. Dalam konteks perubahan ke student-centered learning dan upaya menyeimbangkan nilai pendidikan klasik dengan modern, terdapat 3 landasan filsafat ilmu yang penting, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi menegaskan bahwa pengetahuan bukan sekadar kumpulan fakta, tetapi realitas yang harus dipahami dalam konteks sosial dan personal siswa. Lalu ada epistemologi, membahas cara mengembangkan kurikulum agar siswa dapat beradaptasi dengan tuntutan pembelajaran modern tanpa mengesampingkan nilai norma, sosial, dan budaya. Lalu yang terakhir ada aksiologi, menekankan penerapan hasil pembelajaran yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari dan berdampak panjang. Dengan menerapkan ketiga pilar ini, guru dan sekolah dapat merancang kurikulum dan metode pembelajaran yang mengintegrasikan nilai pendidikan klasik dan modern agar proses pembelajaran tetap terarah dan bermakna. Teori pendidikan klasik menekankan pada isi materi pembelajaran berdasarkan filosofi tradisional, sedangkan teori pendidikan modern fokus pada proses pembelajaran yang interaktif dan berpusat kepada siswa dengan mempertimbangkan aspek psikologis, sosial, dan teknologi. Dalam kasus transisi kurikulum, penerapan metode modern sudah dapat tepat untuk mengikuti perkembangan zaman. Namun siswa dan guru menghadapi kesulitan beradaptasi. Sekian untuk materi penjelasan dari saya. Saya minta maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Saya aturkan, terima kasih.